Presentasi Manajemen Keuangan Internasional oleh Susanti Wulandari, NIM 22010172023. Dosen Bapak Wahyu Purbosantoso, SE, MM, JFRM, CPOD. Manfaat pembelajaran ruang lingkup manajemen keuangan internasional. Mengetahui bagaimana pengaruh kejadian internasional pada perusahaan dan langkah apa yang dapat diambil untuk memanfaatkan perkembangan positif dan mengisolasi perusahaan dari perkembangan yang merugikan. Mengetahui bagaimana mengantisipasi kejadian dan membuat keputusan yang menguntungkan sebelum kejadian tersebut terjadi. Mengetahui informasi ini menambah pengetahuan tentang peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional serta konsepnya mengetahui proses dan struktur keuangan perusahaan multinasional dan konsep perdagangan internasional. Peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Manajemen keuangan internasional adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional. Perdagangan internasional memiliki pengaruh besar terhadap standar kehidupan masyarakat. Keuntungan utama yang diperoleh dari perdagangan internasional adalah peningkatan dari kemakmuran masyarakat. Suatu negara dapat menikmati keuntungan tersebut dengan berspesialisasi atau pengkhususan diri untuk memproduksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif. Artinya, barang dan jasa tersebut dapat diproduksi dengan lebih efisien. Pentingnya keberadaan manajemen keuangan internasional yaitu membantu manajer keuangan memutuskan bagaimana pengaruh kejadian-kejadian internasional terhadap perusahaan dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk memanfaatkan perkembangan bagaimana pengaruh positif dan menghindarkan perusahaan dari dampak negatif. Kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian suatu negara. Keberadaan perusahaan bagi suatu negara memberikan kontribusi pertumbuhan perekonomian. Perusahaan sangat erat hubungannya dengan menjual atau membeli yang terjadi pada suatu pasar perdagangan. MNC sebagai perusahaan yang memiliki dampak positif bagi negara berkembang karena banyaknya perusahaan MNC yang masuk akan memberikan kontribusi teknologi yang maju, sistem manajemen yang baik, pengetahuan superior tentang pasar luar negeri. Semua dampak positif tersebut dapat terwujud apabila peran negara dalam proses mewujudkan ekonomi yang maju dapat diminimalkan. Keberadaan perusahaan multinasional dapat meningkatkan standar hidup sebagian ekonomi masyarakat dan memberikan masukan devisa bagi negara dengan hampir 50% ekspor Indonesia dilakukan oleh perusahaan multinasional. Walaupun di sisi lain, keberadaan perusahaan multinasional ini menimbulkan banyak kerugian dan mengubah tatanan hukum serta politik di Indonesia. Perusahaan multinasional dapat membawa dampak yang menguntungkan dan tidak menguntungkan bagi perekonomian suatu negara. Keterlibatan MNC dalam perekonomian negara dianggap sebagai cara mudah atau jalan pintas bagi pemerintah untuk merekayasa pertumbuhan ekonomi. MNC juga dianggap merugikan perekonomian negara. Beberapa dampak yang paling disoroti adalah menciptakan pembangunan yang ketergantungan, transfer teknologi terbatas, dan eksploitasi tenaga kerja dan kerusakan lingkungan. Multinational company telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif menyatakan masing-masing negara memiliki keunggulan berspesialisasi dalam produk-produk yang bisa diproduksi dengan biaya yang relatif efisien. Teori keunggulan komparatif menekankan bahwa setiap negara mempunyai kekhasan dalam corak dan ragam serta kualitas dan kuantitas sumber dayanya, baik kekayaan alam, sumber daya manusia, penguasaan teknologi, dan sebagainya. Perbedaan sumber daya antar negara mendorong mereka untuk melakukan spesialisasi. Kegiatan produksi barang dan kreasi juga diarahkan untuk mengeksploitasi kelebihan yang dimiliki, sehingga
dapat dihasilkan barang dan jasa yang lebih efisien dan bermutu. Barang dan jasa ini akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagian akan diekspor ke negara lain. Sebagai gantinya akan diimpor barang dan jasa dari negara lain yang memiliki keunggulan dalam memproduksi dan menciptakan barang dan jasa tersebut. Faktor produksi tidak dibatasi oleh batas-batas negara, tetapi sudah melintas batas-batas negara. Koordinasi dalam alokasi sumber daya yang menjadi kunci pengelolaan perusahaan multinasional dan membedakannya dari perusahaan domestik. Perusahaan multinasional berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada di dunia ini. Pertumbuhan perusahaan multinasional sebagian disebabkan oleh perkembangan teknologi yang pesat di samping oleh berubahnya situasi sosial, ekonomi, dan politik dunia. Masyarakat dunia menjadi semakin homogen dalam hal kualitas hidup, gaya hidup, organisasi ekonomi, dan faktor produksi. Salah satunya tenaga kerja yang semakin homogen menyebabkan antara lain teknologi yang semakin homogen di antara negara-negara di dunia. Perusahaan multinasional bisa menggunakan faktor produksi di mana saja di dunia. Secara teoritis, hal ini tidak mudah dilakukan, dan dengan demikian mobilitas tenaga kerja cukup tinggi, tidak lagi kaku seperti yang dibicarakan ekonomi klasik. Analisis penyatuan mata uang ASEAN. ASEAN memiliki prospek baik menuju ASEAN Currency Union dengan catatan dilakukan secara bertahap tidak terhadap subregion yang terdiri dari 3 atau 5 negara. Sebagai contoh, subregion ASEAN 3 yang terdiri dari Malaysia, Thailand, dan Singapura, atau ASEAN 5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Secara bertahap, negara ASEAN lainnya bergabung dalam Currency Union sesuai dengan tingkat konvergensi indikator makroekonominya. Demikian juga dengan derajat integrasi keuangannya. Dalam hal ini, integrasi pasar modal yang akan berperan dalam diversifikasi portofolio internasional. Berdasarkan kriteria kemiripan tekanan dan derajat pembagian risiko antar negara ASEAN, hanya 3 negara yang memenuhi syarat membentuk mata uang tunggal, yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura. Mata uang tunggal ASEAN dapat dimulai dari subregion yang kemudian secara bertahap keanggotaannya diperluas sehingga mencakup total 10 negara ASEAN. Tahapan serupa juga pernah dijalankan oleh EU dan hingga saat ini EU terus memperluas keanggotaannya. Konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Nilai tukar mengambang bebas akan lebih fleksibel dan akan mendukung penyesuaian kembali dalam neraca pembayaran MNC. Ketika depresiasi terjadi, nilai tukar membuat barang domestik lebih murah di pasar luar negeri dan barang impor lebih mahal di pasar domestik. Akibatnya, impor menurun dan ekspor meningkat. Peningkatan ekspor dan penggunaan impor berarti permintaan yang lebih tinggi untuk mata uang domestik yang mengarah pada apresiasi. Kemudian, apresiasi membuat barang domestik lebih mahal dan barang impor lebih murah. Dengan demikian, nilai tukar yang fleksibel memungkinkan neraca yang seimbang. Konsekuensi negatif dari sistem kurs mengambang bebas bagi MNC khususnya di Indonesia adalah kurs yang berfluktuasi sesuai dengan dasar-dasar permintaan dan penawaran. Bahkan, perilaku spekulatif kecil juga berkontribusi terhadap fluktuasi. Fluktuasi ini dapat membawa ketidakstabilan dalam ekonomi dan ketidakpastian dalam keputusan ekonomi oleh agen ekonomi. Tak terkecuali bagi MNC, misalnya, sulit bagi perusahaan untuk membuat keputusan ekonomi karena nilai tukar bergerak tak terduga. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak secara langsung terhadap perusahaan multinasional karena di dalam neracanya terkandung risiko kurs. Bahkan tidak dapat dipungkiri, perubahan nilai tukar rupiah secara tajam dapat dengan seketika menyebabkan bangkrutnya unit usaha atau perusahaan tersebut. Perubahan nilai tukar juga secara langsung berdampak pada inflasi melalui kenaikan harga-harga barang impor dan ekspor, dan pelemahan nilai tukar yang besar akan menyebabkan perubahan distribusi pendapatan yang besar pula. Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Neraca pembayaran atau balance of payment merupakan rangkuman untuk transaksi ekonomi dari suatu negara dengan negara lainnya. Neraca pembayaran dicatat
dengan sistem ganda atau double entry bookkeeping, di mana pada setiap transaksinya dicatat sebagai kredit dengan diimbangi transaksi sebagai debit. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing relatif mengalami fluktuatif karena penyesuaian dengan penawaran atau permintaan terhadap mata uang asing. Kestabilan nilai tukar suatu negara adalah salah satu perhatian pemerintah, terutama otoritas moneter, karena kestabilan nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja perekonomian negara. Jika neraca pembayaran defisit, maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan bila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs rupiah mengalami kenaikan. Penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Metode translasi merupakan metode yang digunakan untuk menjabarkan laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Penjabaran metode ini menggunakan kurs yang berbeda dan masing-masing pos. Hasil yang timbul selisih atas laporan keuangan hasil translasi. Selisih yang timbul tersebut akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Alasan penerapan metode dilakukannya translasi mata uang asing bagi MNC adalah 1. Mempersiapkan laporan keuangan gabungan, berkomunikasi dengan peminat saham asing. Yang ketiga, memperhitungkan efeknya perusahaan terhadap translasi mata uang. Yang keempat, mencatat transaksi mata uang asing. Yang kelima, mempersiapkan laporan keuangan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global. Metode translasi dapat dikualifikasikan menjadi dua jenis metode yang menggunakan kurs translasi tunggal untuk menyajikan ulang saldo dalam mata uang asing ke dalam nilai ekuivalen dalam mata uang domestik, atau metode yang menggunakan berbagai macam kurs. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan global. 1. Tahap ekspansi. Untuk melakukan ekspansi usaha ke luar negeri, banyak cara yang dapat dilakukan, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mengekspor langsung ke luar negeri. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui lebih detail tentang kondisi permintaan, penawaran, persaingan, kebiasaan dalam hal pembayaran, dan stabilitas politik dan keamanan suatu negara. Yang kedua, lisensi. Suatu perusahaan menghibahkan beberapa hak dan kepada perusahaan asing, misalnya hak paten, program, merek, dan hak cipta. 3. Franchising. Hampir sama dengan lisensi, hanya saja memberikan franchise memiliki hak untuk mengontrol terhadap kualitas produk, misalnya menu pada restoran. Franchise lebih disesuaikan dengan dan diadaptasikan dengan standarisasi sehingga sesuai selera pada masing-masing negara tujuan. Yang keempat, kontrak manajemen. Bila suatu perusahaan menyewa keahliannya atau pengetahuannya kepada pemerintah atau perusahaan luar negeri dalam bentuk orang yang datang untuk mengelola kepentingan mereka yang mengontrak. Yang kelima, investasi langsung. Investasi asing langsung dapat berupa patungan usaha dengan resiko dan laba yang dibagi dengan mitranya, pendirian cabang dengan segala keuntungan dan resiko yang akan ditanggung sendiri. Investasi langsung dapat dilakukan dengan alasan 1. Memperoleh akses terhadap pasar yang lebih besar, mengambil keuntungan atas perbedaan biaya, strategi bertahan untuk menghadapi gerakan pesaing utama. Proses ekspansi harus didukung oleh manajer yang well-informed mengenai seluruh aktivitas perusahaan dari pengadaan bahan baku sampai pemasaran produk. Selain sistem informasi manajemen yang canggih dan tepat waktu pun mutlak dilakukan. Pengenalan MNC. Pengertian: MNC adalah perusahaan yang melakukan aktivitas produk dan menjualan barang dan jasa di lebih dari suatu negara dan merupakan perkembangan lebih lanjut dari perdagangan internasional dengan mengekspor barang yang dikoordinir oleh perusahaan induk yang biasanya berlokasi di dalam negeri atau home country. Dan kehadiran MNC dapat mematahkan asumsi dari teori keunggulan komparatif. Tujuan: untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham atau shareholder, pemegang saham, dan para stakeholder atau pegawai perusahaan.
Kendala berkaitan dengan konservasi lingkungan hidup, kendala yang berhubungan dengan regulasi peraturan, kendala yang berhubungan dengan etika bisnis. Alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Neraca pembayaran suatu negara berkaitan dengan kemampuan penyerap devisa dan pembayaran luar negeri. Perekonomian akan terganggu bila neraca pembayaran selalu negatif. Transaksi internasional yang memerlukan valuta asing dalam membayar impor dan pembayaran utang luar negeri maupun transfer lainnya. Neraca pembayaran dapat dipengaruhi juga oleh faktor dalam negeri, yakni oleh besarnya jumlah uang yang beredar. Uang inti sebagai penambahan dari cadangan luar negeri ditambah kredit dalam negeri. Cadangan luar negeri inilah yang akan mempengaruhi neraca pembayaran. Alasan manajer keuangan berkepentingan dengan neraca pembayaran adalah 1. Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian, mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan bagi manajer keuangan, untuk mencatat seluruh transaksi ekonomi internasional dan selanjutnya untuk mengetahui informasi struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Bagi investor, mengetahui permasalahan utang luar negeri, sumber data penyusunan statistik neraca nasional untuk mengetahui kondisi keuangan internasional suatu negara, dan yang keempat sebagai indikator penting ekonomi untuk investasi ke negara tersebut.